Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri. Lalai ini sama saja membiarkan. Untuk terkait masalah penetapan tersangka, hal tersebut itu adalah proses hukum yang dimana terkait hal itu kami akan selalu dampingin. Polres Sukabumi akhirnya bergerak cepat dengan menetapkan NR sebagai tersangka atas dugaan terhadap anak tirinya, Nizam Syafei alias CNS. Penetapan tersangka terhadap NR disampaikan Kapolres Sukabumi dalam keterangannya pada Rabu kemarin. Saat disinggung awak media, NR disangkakan pasal 80 Junto 76C, namun demikian tidak menutup kemungkinan ada pasal tambahan yang akan disangkakan pada NR, mengingat saat ini hasil uji patologi anatomi dan toksiologi belum keluar. Penetapan pasal sementara dari Polres Sukabumi bisa dikatakan jauh dari harapan keluarga yang menginginkan pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Sontak saja penetapan pasal terhadap NR menuai beragam tanggapan dari sejumlah kalangan. Lantas seperti apa pandangan praktisi hukum Tony RM atas penetapan pasal pada tersangka NR yang dianggap terlalu rendah masa hukumannya? Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terkait dengan yang diderita oleh korban anak NS. Ya, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Terkait penetapan tersangka terhadap saudari TR atau ibu tiri daripada korban NS, kita tetapkan dengan pasal sangkaan ya pasal 80 ya Junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, Junto Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kekerasan terhadap anak itu diatur di pasal 76C. Jadi siapapun tidak boleh ya melakukan kekerasan atau membiarkan melakukan ya, kekerasan terhadap anak. Nah, bila mana melanggar, maka sanksinya itu diatur di pasal 80 ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk ayat 1, 80 ayat 1, itu yang mengakibatkan luka biasa. Ya, jadi mengakibatkan luka biasa, kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka biasa, itu ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan. Kemudian pasal 80 ayat 2, kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Nah, ancaman hukumannya itu 5 tahun. Nah, kemudian 80 ayat 3 itu kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati atau meninggal dunia. Nah, itu ancaman hukumannya 15 tahun. Saya mendengar ya informasi di berita bahwa Kejaksaan Negeri Sukabumi telah menerima SPDP. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Polres Sukabumi, dari Polres Pelabuhan Ratu. Jaksa dalam berita tersebut menerangkan bahwa SPDP yang ia terima ini terkait tersangka ibu tiri TR ya, ibu tiri itu TR ya. Kemudian pasal yang disangkakan itu adalah pasal 80 ayat 1 dan ayat 2. Nah, kalau pasal 80 ayat 1 dan ayat 2, 80 ayat 1-nya hanya mengakibatkan luka biasa dan 80 ayat 2-nya itu mengakibatkan luka berat. Jadi sementara ini ya, SPDP yang diterima
oleh Kejaksaan Negeri Sukabumi dari Polres Sukabumi, ya, itu pasal yang dikenakan terhadap TR ini baru sampai pada ayat 2 pasal 80-nya. Tidak sampai mengakibatkan kematian. Kalau mengakibatkan kematian, meninggal dunia, maka harusnya pasal 80 ayat 3. Nah, karena baru sampai pada pasal 80 ayat 2, maka ancaman hukumannya itu minim, yaitu cuma 5 tahun. Kalaupun ini terus dilanjutkan sampai pemberkasan, sampai persidangan, maka ancaman hukuman buat ibu tiri ini 5 tahun ditambah sepertiganya. Sepertiga dari 5 tahun itu 1,6 tahun. Jadi cuma 6,6 tahun ini. Polres Sukabumi sampai kini masih melakukan pemeriksaan, tidak hanya pada NR yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka, tetapi juga pada sejumlah saksi lainnya. Kapolres Sukabumi, Samian, bahkan menyebut tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya, mengingat ayah kandung NS, Anwar Satibi, juga ikut dilaporkan ke Polres Sukabumi oleh mantan istrinya, yang tidak lain ibu kandung NS. Anwar Satibi dituding telah melakukan dugaan penelantaran pada NS, bahkan disebut-sebut melakukan pembiaran saat ibu tiri NS melakukan dugaan kekerasan. Dari dugaan itu, Anwar juga turut dilaporkan oleh mantan istrinya. Melihat laporan ibu kandung NS pada Anwar Satibi, apa tanggapan Tony RM? Mungkinkah Anwar juga akan dijerat dengan pasal berlapis sebagaimana yang juga disangkakan pada NR? Terkait dengan laporan ibu kandung, ya, itu terhadap suaminya, ya, orang tua daripada NS, itu terkait dengan penelantaran. Masih kita dalami adanya tersangka lain, namun kita sekarang masih fokus bagaimana mendalami daripada unsur-unsur, ya, perkenaan daripada pasal-pasal yang mungkin bisa kita perkuat. Lalai ini sama saja membiarkan, ya. Lalai itu membiarkan. Nah, ada lalai yang disengaja, ya. Ada lalai yang karena tidak disengaja. Nah, yang dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah lalai yang disengaja. Nah, lalai yang disengaja ini sama, larangannya itu diatur di pasal 76C juga. Karena di situ dijelaskan larangannya itu melarang untuk, ya, membiarkan, melakukan, ikut melakukan, ya, terjadinya kekerasan terhadap anak. Yang dimaksud lalai yang sengaja yang dapat dikenakan dengan pasal 76C, yang melanggar pasal 76C ini, misalnya ayahnya Nizam ini tahu bahwa ibu tirinya ini sedang melakukan kekerasan tuh terhadap Nizam, terhadap anak, tetapi ayahnya membiarkan. Itu maksudnya. Nah, kalau terjadi demikian, maka ayahnya Nizam juga bisa dikenakan juga tuh, karena ikut membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Nah, ancamannya berapa? Sama ancamannya di pasal 80 ayat 1, 2 tadi. Nah, jadi kalau misalnya terbukti ayahnya Nizam itu dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan terhadap Nizam yang dilakukan oleh ibu tirinya, dia tahu kemudian membiarkan, maka ayahnya Nizam juga memang bisa dijerat dengan pasal 80 ayat 1, ayat 2, ayat 3 apabila meninggal, apabila kekerasannya itu kan. Nah, karena melanggar pasal 76C tadi. Sementara itu, potongan video NR pada saat dilakukan pemeriksaan dengan cepat tersebar luas di media sosial. Dari potongan video pendek itu, NR menceritakan kondisi Nizam alias NS sebelum dibawa ke rumah sakit. Tidak itu saja, NR juga menyebut sempat terjadi cekcok dengan Anwar yang sempat menolak membawa NS ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Pengakuan NR sontak mengejutkan publik. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pelaku sebenarnya? NR kah atau ayah kandung korban dalam hal ini Anwar? Oke,
Itu tinggal yang hubungin Waktu ya. itu tanggal berarti besok harinya ya, hari Kamis tuh. Iya, nah hari iya. Kondisi Nizam gimana Bu hari Kamis itu semakin Semakin memburuk gitu, semakin ngedrop gitu. Makanya suruh apa ya? Ya, Kamis pagi itu jam 8 bawa ke rumah sakit. Nah, sebelum dibawa ke rumah sakit itu saya pertengkaran hebat juga sama Pak Anwar itu. Kondisi Nizar itu pada saat waktu itu dia kondisinya lemas, emang sakit beliau. Nah, posisi dia itu sakit, lemas. Nah, dengan hal seperti itu, kekhawatiran dari TR dikhawatirkan takut terjadi hal sesuatu, makanya memaksakan awalnya kepada ayah kandungnya untuk dibawa ke rumah sakit. Pada awalnya ayah kandungnya tidak mau. Itu pengakuan dari TR. Penjelasan dari TR yang disampaikan ke kami dan disampaikan di dalam BAP tersebut gitu. Seperti itu. Dan pada saat waktu itu karena ayah kandungnya tidak mau, itu dipaksa dan hal itu sempat terjadi pada saat dibopong diambil si almarhum itu dari rumah ke mobil. Itu terjadi ya pengakuan dari si TR itu terjadinya pelemparan pada saat dimasukkan ke mobil itu. Ya, itu soalnya kan ini pengakuan dari TR pada saat waktu itu kepada kami dan di BAP itu pada saat ayahnya itu di rumah sakit itu tidak mau. Yang kedua itu karena tidak mau itu kebawa emosional. Nunggu aja ya, nunggu keputusan dan informasi dari pihak kepolisian. Dan mudah-mudahan prosesnya secepatnya bisa cepat selesai. Dan saya juga merasa penasaran ya, siapa sih sebenarnya pelaku ini. Meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, NR masih bersikeras menolak tuduhan melakukan penganiayaan terhadap NS hingga menyebabkan kematian. Dalam keterangannya yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, NR tidak sekalipun mempunyai niat untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya. Adapun dugaan kekerasan seperti jeweran dan cubitan, sebagaimana yang diungkap Kapolres Sukabumi, tidak lain hanya untuk mendisiplinkan NS dan bukan bentuk penganiayaan. Untuk terkait masalah penetapan tersangka, hal tersebut itu adalah proses hukum yang dimana terkait hal itu kami akan selalu dampingin terkait dengan masalah hukum yang terjadi. Dan terkait masalah benar ataupun salahnya terkait hal itu nanti di pengadilan aja yang membuktikan. Yang disampaikan oleh tersangkutan itu yaitu bahwasanya beliau itu menyampaikan kepada kami itu beliau pada prinsipnya masih belum pernah melakukan kejadian hal tersebut. Tapi kalau secara hukum yang dimana proses secara hukum di Kepri itu klien kami sudah dinaikkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Ya, terkait masalah jewer mencubit itu ranah kasih sayang terhadap ibu. Kenapa seperti itu? Untuk kedepannya perbaikan masa depannya supaya lebih baik. Kenapa melakukan seperti itu? Itu hanya semacam kita memang langkah-langkah menderita pakai langkah yang soft, langkah yang hard. Itu ya mungkin yang efektif menurut Bu TR itu adalah langkah yang harus dilakukan kepada anak tersebut adalah langkah yang hard, agak menyentil gitu kan. Selain menolak melakukan tindak kekerasan, NR juga meminta Polres Sukabumi melakukan pemeriksaan terhadap Anwar Satibi yang menurutnya ikut terlibat dalam kasus terhadap NS. Tidak sekali NR mengatakan itu, sebelum ditetapkan menjadi tersangka NR, melalui kuasa hukumnya juga mendesak penyidik memanggil Anwar untuk turut diperiksa secara mendalam agar kebenaran dapat terungkap, terutama siapa sebenarnya orang yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap NS. Menanggapi tuduhan NR, Anwar Satibi melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan NR.
Dan berikut penjelasan Anwar atas tuduhan NR yang menurutnya tidak berdasar. Bahwa ada pengembangan yang lain terkait penelitian secara keilmuan penyelidikan itu ada mengarah terhadap terhadap si suami Bu TL itu atau ayah kandung daripada anak tersebut. Karena menurut kami itu langkah-langkah yang sangat dan harus serius cara menanganinya untuk apa? Supaya perkara bisa dibuka secara terang, tidak hanya satu. Jadi pandang bahwa penyelidikan mengarah ke sana. Kalau memang seperti itu pembiaran. Tapi kan menurut keterangan saya dari klien saya, dia tidak pernah melakukan, apalagi ke anak diri sendiri ya, anak hasil kandungnya seperti itu nggak mungkin lah untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi gini, pelaporan ibunya ya dengan penelantaran ya, karena yang dilaporkan ibu ya duanya, ibu tirinya sama Pak Anwar berbeda. Kalau Pak Anwar itu penelantarannya lah gitu. Nah dalam hal ini kalau ditelantarkan hubungan itu kan ada, saya lihat video dia lagi di mobil sama anak harmonis seperti itu, apakah itu termasuk telantarkan? Terus anaknya juga disekolahkan, dipesantrenkan, dididik, itu apakah termasuk penelantaran? Terus anaknya dikasih makan, karena kan di pesantren itu harus kasih makan, harus kasih biaya. Dari mana biayanya? Berarti dari Pak Anwar kan. Telantaran kan seperti apa? Telantaran itu arti mentelantarkan ya, orang tidak pernah dikasih uang, tidak pernah dikasih biaya, tidak pernah kasih makan. Itu penelantaran. Di mana letak penelantarannya? Ya, ini harus dipisahkan juga. Saya mohon maaf ya kepada netizen semuanya, juga harus punya nilai-nilai yang positif lah dalam hal ini. Jangan setiap berita terus juga ditambah-tambah. Jangan, mohon maaf, kita pisahkan mana kasus kematian, mana kasus sebelumnya. Kan ada perjalanan panjang pernikahan sampai saya dapat info dari berita itu bahwa dulu KDRT itu harus dibuktikan loh pada waktu itu, dan harus ada visu. Hari ini dimunculkan KDRT, tidak mungkin. Karena KDRT itu harus ada bukti ya, ada saksi, terus rambutnya katanya dipotong, kan harus bolok, ya. Kan itu harus ada visu, bisa membuktikan bahwa dia melakukan KDRT. Pasti kita pengen tekan ekspresi, mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.